tadi dia fakta tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini penuh dengan keajaiban ya Dokter Vito. Nah tapi keajaiban itu harus kita jaga dengan apa? Kita konsumsi makanan yang sehat tentunya. Dan mengatur pola hidup sehat. Nah terutama salah satunya nih kita juga menghindari adanya infeksi dari hewan. Nah, Oke, tapi sesuai untungnya dengan tadi tema ya. kita ya dok ya. Iya, untungnya tapi tadi ternyata kan usus yang PMK itu tidak menular melalui manusia ke hewan ya. Tapi ada juga nih penyakit lain yang dari hewan bisa menularkan juga ke manusia. Ini dia. Pemirsa, selain karena kebiasaan makan yang tak sehat, ada beragam penyakit lain yang bisa mudah menjangkiti manusia yang disebabkan oleh penularan hewan. Baik hewan liar juga bisa karena kepemilikan hewan peliharaan. Berikut adalah jenis penyakit hewan yang bisa ditularkan pada manusia. Pertama adalah rabies, yakni penyakit yang mempengaruhi sistem saraf mamalia dan terjadi akibat gigitan hewan yang terinfeksi seperti anjing misalnya. Pemirsa, rabies termasuk penyakit fatal yang sangat berbahaya karena tak dapat diobati setelah gejala awal muncul, namun bisa dicegah melalui vaksinasi. Penyakit hewan yang umum menginfeksi manusia selanjutnya adalah leptospira yang ditularkan oleh hewan tikus melalui kontak dengan air, makanan atau barang yang mengandung urin tikus. Pemirsa, bila tak tertangani akan berisiko terkena penyakit mematikan lain seperti gagal hati, kerusakan ginjal, infeksi otot dan sumsum tulang belakang dan lainnya. Nah, bagi Anda yang gemar memelihara kucing, pastikan Anda telah memvaksin Kitty kesayangan Anda. Karena bisa saja ia menularkan penyakit toksoplasmosis yang disebabkan oleh kucing yang menumpahkan parasit berupa telur pada kotorannya. Terakhir adalah salmonella yang kerap ditemukan pada telur ayam. Umumnya penyakit ini berupa gejala gangguan pencernaan dan banyak menyerang anak-anak usai kontak dengan kotoran hewan yang terpapar infeksi. Tadi ya, karena itu kalau misalkan dibilang, oh kalau mau menikah itu harus siap-siap semua check up juga, karena memang tadi kalau misalkan tadi contoh toksoplasma ya bisa menular misalkan lewat hewan peliharaan di rumah, maka itu juga bisa mengakibatkan kelainan bawaan pada anaknya. Jadi bahaya sekali, karena itu mesti check up dulu sebelum menikah. Selain cek yang lain-lain ya. Nah dok, kira-kira perlu diwaspadai apalagi nih selain penyakit-penyakit yang tadi tuh yang bisa menular ke manusia, apa aja yang perlu diwaspadai? Kalau untuk penyakit zoonosis ada beberapa ya, yang umumnya itu tadi mungkin salah satunya adalah toksoplasma, kemudian tadi leptospira, kemudian zaman dulu tuh yang harus diwaspadai di sapi juga antraks. Itu tapi sekarang udah nggak ada ya kelihatannya. Antraks itu juga, kemudian seperti yang pembawa dari nyamuk, malaria atau demam berdarah itu juga salah satu yang bisa terbawa dari hewan. Nah, ini pas yang lagi hangat juga ya, pasti kita masih dalam masa pandemi. Dulu ada teori memang kalau misalkan COVID ini sebenarnya dari hewan-hewan yang bisa terbang ya, kayak kelelawar mestinya. Betul. Rabies juga. Kalau rabies bisa dari kelelawar, bisa dari anjing yang belum divaksin ya, dan yang stray dog misalnya. Ini rabies ini yang selalu dibilang penyakit anjing gila itu ya. Betul. Oke, Manusianya juga bisa sih. Bisa jadi begitu juga, makanya harus hati-hati. Ada vaksin juga kan sekarang ya, oke. Ya, benar sekali. Nah dok, ini fakta mitos yang belum dijawab nih tadi dok. Manusia bisa membawa virus tetap hidup di hidungnya selama 24 jam dan menularkannya kepada hewan lainnya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi si virus itu memang bisa menempel di manusia cukup lama. Bahkan kalau misalnya di baju kita itu bisa sampai 28 hari, di padang rumput itu bisa sampai 70 hari, di kotoran-kotoran sapi itu bisa sampai 2 minggu. Nah, bila tidak dibersihkan itu menempel lama dan masih hidup. Oleh karena itu sebenarnya manusia bisa menjadi salah satu faktor untuk penyebarannya. Jadi karena itu jangan sampai menjadi pembawa penyakit maksudnya gitu ya. Iya. Ya kan? Nah, nih kalau misalkan sekarang saat ini kan orang pada hunting mungkin untuk cari-cari hewan kurban. Nih mungkin ada tipsnya nggak sih? Misalnya kita tahu bahwa ya bagaimanapun kita kan pengen supaya terus juga sehat juga ya gitu ya. Iya. Baik, ini memang karena sudah dekat kurban ya. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan gitu. Pertama, mungkin masih ada beberapa orang yang pengen lihat sapinya tuh ngelihat langsung gitu. Nah, untuk beberapa orang tersebut jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri sendirinya juga. Itu nomor satu. Karena selain entah itu PMK atau beberapa penyakit lain, itu utama. Kemudian yang kedua,
kita bisa lihat gejala, ada beberapa gejala khusus PMK yang bisa kita lihat. Pertama itu adanya luka, utamanya di mulut dan di lidah atau lepuh. Kemudian ada juga air liurnya berlebihan biasanya, jadi kayak ngeces terus. Kemudian yang ketiga, dia tidak terlalu nafsu makan, jadi walaupun dikasih rumput di depannya nggak akan dimakan. Yang keempat, ada luka di kuku atau bahkan mungkin kukunya bisa lepas. Dan lebih parahnya lagi, mungkin bisa sampai sapinya itu pincang atau tidak dapat berdiri. Nah, maksudnya kalau kita emang udah lagi milih, terus ada yang kelihatan sakit nih, yang mending nggak usah dipilih dan nggak usah dibeli gitu. Karena kan memang secara syariat juga kita harus pilih hewan yang sehat, gitu. Kemudian, Ya, terus? Kemudian yang ketiga itu kita pilih hewan yang memiliki SKKH. Jadi ada surat keterangan kesehatan hewan yang memang dikeluarkan oleh dinas setempat. Jadi dinas setempat tuh memeriksa hewan-hewan yang ada dijual dari kandang ataupun di stall-stall itu. Kalau dia memiliki SKKH, insya Allah itu sudah terjamin hewannya sehat, gitu. Nah, kapan kira-kira misalkan kita perlu, kayaknya nih perlu konfirmasi dokter hewan dulu nih gitu. Kalau misalnya untuk pemilihan hewan kurban sih, kita kalau misalnya kita lihat hewannya itu tidak lemas gitu, kemudian dia ada aliran dari hidung, dari mulut atau dari anusnya, nah itu sudah pasti sebenarnya kemungkinan ada penyakit. Kalaupun ada luka-luka yang terlihat di bibir dan di kuku, itu juga kemungkinan pasti ada PMK gitu. Menurut saya sih memang walaupun bisa saja kita kalau mau memotong hewan PMK, tapi saya sarankan lebih baik tidak usah gitu. Jadi memang tidak membantu penyebaran gitu. Jadi kalau misalkan sekarang sekali tadi udah milih misalkan, terus udah gitu untuk pengolahannya tadi sudah dibahas, tapi mungkin tipsnya sekarang sekali lagi supaya diingat oleh pemirsa di rumah. Baik, kalau untuk pengolahan mungkin dagingnya ya. Untuk daging sendiri, mungkin kita juga tidak tahu ya, kalau misal kita dapat terima daging ini tempatnya hewannya sehat atau tidak gitu. Mungkin ini untuk panitia kurban juga bisa disiapkan di tempat atau di masjid atau di lapangan tuh pertama kandang isolasi. Jadi kalau memang ternyata ada hewan yang kurang sehat, dipisahkan terlebih dahulu dan itu dipotong terakhir. Jadi kita menghindari yang lainnya terkena. Jadi potong yang sehat dulu, yang ini terakhir. Nah kemudian kalaupun sudah dipotong, mungkin bisa disediakan tempat perebusan. Jadi untuk organ-organ seperti organ dalam, maupun kuku, maupun tulang, maupun bibir, kalau memang mau dikasih, direbus dahulu minimal 30 menit, seperti itu. Untuk daging juga saya sarankan lebih baik direbus dahulu, suhu kurang lebih 70 derajat, minimal 30 menit. Baru kita simpan ke kulkas. Atau kalau memang tidak mau langsung, ya bisa kita taruh chiller dulu 24 jam, kemudian baru taruh freezer. Kalau ada yang pengolahan yang ingin mungkin di sate atau mungkin dipanggang atau dibakar, itu ada tips tertentu nggak? Lagi-lagi kalau untuk pengolahan dengan seperti itu, saran saya sih memang baiknya kita rebus dahulu. Karena kan kita nggak tahu kalau emang kita langsung dari belum diapa-apain kita bakar gitu. Memang PMK-nya tidak akan terkena kita, cuma takutnya nanti kemana-mana. Atau memang ada beberapa penyakit lain yang kalau tidak higienis, dia bisa menyebabkan diare biasanya umumnya. Atau mungkin cacing, atau mungkin yang lain. Tidak hanya PMK ya. Oke, baik dokter, terima kasih atas informasinya dan semoga kita bisa mendapatkan hewan yang sehat ya dok ya. Amin, untuk amin. dikurban, karena menurut sunnah juga memang kita harus mencari hewan yang layak dan Betul. juga yang sehat tentunya. Betul. Nah, baik, Oke. terima kasih dokter dan semoga tetap sehat ya. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, tapi tenang saja karena tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 kita akan tetap menemani Anda. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dokter Tengku Anissa, Indonesia hidup sehat. sehat.